Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Akhir-akhir ini, kita sering disuguhkan berita tentang kematian publik figur. Mulai dari presenter berita Andri Jarot yang meninggal dalam usia cukup muda, 35 tahun. Almarhum meninggal akibat penyakit pneumonia yang menggerogoti tubuhnya selama 3 bulan terakhir. Dilanjutkan dengan kabar duka dari seniman senior Ferrasta Subadri atau yang akrab disapa Pepeng. Pepeng meninggal dunia setelah cukup lama berjuang melawan penyakit saraf pusat yang dideritanya yang menyebabkan kelumpuhan sejak tahun 2005. Dan terakhir, kita dikejutkan oleh meninggalnya aktor kawakan Didi Petet. Pemilik nama asli Didi Widiatmoko ini meninggal setelah menjalani hidup selama 58 tahun. Itulah kematian. Tidak mengenal publik figur atau orang biasa, semua akan merasakannya. Kematian selalu menimbulkan kesedihan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu pula sebabnya bicara tentang kematian seringkali menakutkan. Padahal setiap yang bernyawa pasti menemui ajal, dan setiap yang hidup pasti menemui kematian. Tidak ada masa depan yang paling pasti selain kematian. Tapi tetap saja selalu topik yang menakutkan. Sedangkan sebagai umat Islam, Rasulullah SAW berpesan agar kita sering-sering mengingat kematian, agar semakin ikhlas dalam berbuat amal ibadah, mempersiapkan untuk bertemu dengan yang maha benar. Kehampaan, manusia lahir ke dunia. Ia tumbuh, mulai mencintai hidup dan kehidupannya. Lalu ia menghadapi sebuah kenyataan bahwa hidupnya harus berakhir. Sebagaimana kehidupan, kematian adalah keniscayaan yang akan dijalani setiap makhluk hidup. Kegelisahan muncul dan menyergap manakala satu persatu mereka yang dikenal pergi meninggalkan kehidupan. Mereka yang dicinta menghabiskan jatah hidupnya di dunia. Pertanyaan pun terlontar, kapan diriku menyusul? Kapan kematian itu datang? Kematian memang datang bagai pencuri yang menyelinap masuk lalu keluar menggondol ruh kehidupan dengan meninggalkan jasad yang tergolek tak berdaya. Kemudian, hidup terasa terlalu singkat. Banyak pekerjaan dan kewajiban yang belum terselesaikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap yang bernyawa pasti mati. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup mencegah kematian. Kekuasaan yang besar, harta melimpah, obat-obatan yang mujarab, semuanya tidak bisa mencegah mati, walaupun hanya sesaat. Jika sudah saatnya, entah di tempat tidur sedang istirahat, atau dalam penjagaan pasukan yang terlatih dan profesional, tetap saja kematian akan datang pada kita. Kematian akan merebut semua kelezatan dunia. Nikmatnya coklat yang mencair di lidah, lembutnya serat daging kambing bakar, dinginnya jus anggur di tengah terik mentari, mendengar tawa riang anak cucu, juga cantiknya wajah istri kita, semua akan terenggut oleh kematian. Sepanjang-panjangnya umur manusia ada batasnya. Ketika ajal menjelang, saat itulah manusia sadar mahalnya nikmat umur dan kehidupan.
Sesal tiada guna, dan waktu tak mungkin diputar mundur. Kedatangan ajal merupakan hal yang pasti, akan tetapi waktu datangnya tidak kita ketahui. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ketika ia datang, tak ada lagi gunanya harta, kawan, karib, dan sanak saudara. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Al-Quran Surah Al-Lail ayat 11. Bagi orang beriman, kematian menjadi istirahat dan pintu pertama untuk masuk surga. Kematian yang disambut senyuman sang mayat dan diiringi tangisan dari pelayat. Seorang penyair berkata, "Wahai anak Adam, kamu dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekitar kamu tersenyum bahagia. Maka dari itu berjuanglah memperbanyak amal soleh agar kamu tersenyum bahagia ketika orang-orang nanti menangis di hari kematian kamu." Jangan sampai kita menjadi orang yang kematiannya justru menggembirakan banyak orang karena mereka bisa rehat dari gangguan kita. Kematian yang menjadi penyesalan yang teramat dalam dan membuat kita tersiksa di liang kubur. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meminta tangguh dan alasan ketika bertemu dengan Rob kelak di akhirat. Inilah penyesalan yang paling mendalam bagi manusia yang tidak mengingat dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Perasaan takut dan khawatir adalah fitrah. Manusia memiliki rasa takut sebagai bagian dari mekanisme pertahanan hidup. Seorang pelajar takut tidak lulus ujian, membuat dia belajar sungguh-sungguh. Seorang sopir takut mengalami kecelakaan, membuat dia hati-hati membawa kendaraan. Orang tua yang takut anaknya celaka akan menjaga dan merawatnya sebaik mungkin. Rasa takut diperlukan untuk meneruskan kehidupan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ada perasaan takut yang justru harus kita pupuk, kita latih, dan kita rawat, yaitu rasa takut pada Allah Ta'ala. Allah memberikan penghargaan yang tinggi pada orang-orang yang memiliki rasa takut kepadanya. Ekspresi takut kepada Allah akan melahirkan sikap takwa, yaitu takut dari siksa atau azab Allah, sehingga menjadi pendorong untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakutan seperti ini disebut sebagai khauf, yang disandingkan dengan raja atau harapan. Seorang mukmin beribadah kepada Allah dalam rasa takut dan harap, takut akan siksanya, seraya berharap akan rahmatnya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Kita wajib berlindung daripada Allah apabila merasakan ketakutan yang berlebihan. Kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala maha melindungi, maha penyayang, dan sangat berkuasa. Semoga membuat kita menjadi lebih tenang. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bagaimana dengan kematian?
Dari berbagai faktor yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi manusia, tidak ada yang melampaui ketakutan terhadap kematian. Tampaknya begitu banyak manusia yang takut mati, yang tidak pernah tahu kapan datangnya. Hingga kini manusia bermimpi mendapatkan air kehidupan atau obat awet muda dan hidup abadi yang senantiasa menjadi impian umat manusia sepanjang sejarah. Apa yang menjadi faktor pemicu dari demikian takutnya manusia terhadap kematian? Mengapa mereka lari dari kematian dan menganggapnya sebagai musibah yang paling besar bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan? Bahkan mengingat kematian pun dianggap bukan tindakan baik dan dinilai sebagai masalah kejiwaan. Ketakutan terhadap sesuatu seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hakikatnya. Seorang supir yang mengendarai mobil di jalan yang gelap gulita sangat khawatir dan takut setiap saat akan terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki di jalan. Kegelapan menghalangi pengetahuannya tentang jalan yang dilalui dan rambu-rambu yang mengingatkan. Begitu juga dengan kematian. Banyak manusia tidak memiliki gambaran yang baik mengenai kematian. Mereka menilai kematian sebagai kebinasaan dan kefanaan. Kematian juga membuatnya tercerai dari harta hasil kerja kerasnya di dunia, berpisah dari orang tua, anak, istri, dan keluarga. Faktor dosa yang menumpuk juga menjadi penyebab manusia takut mati. Kelompok yang kedua ini sepertinya sadar hakikat kematian, tapi tidak kuasa melawan dorongan syahwat yang selalu menggiringnya berbuat dosa. Orang yang beriman dan memiliki keyakinan tauhid kuat akan memandang kematian sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Kematian seperti lahirnya jabang bayi dari rahim ibunya, sebuah kehidupan baru yang tidak akan mati lagi. Kehidupan setelah kematian merupakan kehidupan yang paling sempurna dan abadi. Untuk itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kematian. Jikapun ada ketakutan, itu masih dalam batas normal sebagai penjaga bagi dirinya untuk berhati-hati dalam perbuatannya di dunia. Karena ia yakin apapun yang diperbuat di dunia ini akan menemui balasannya. Ketakutan demikian akan membuat manusia lebih produktif dalam berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Maka dalam batas tertentu, takut mati adalah fitrah. Bahkan baik apabila takut mati mampu menjadi pendorong dan motivasi untuk berbuat berbagai kebajikan dan menjadi energi untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ini juga pesan Rasulullah SAW kepada umatnya agar banyak mengingat sang penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran, Surah Al-Fajr, ayat 27 hingga 30. Takut mati akan menjadi sangat buruk apabila membawa kita pada sikap apatis, tidak ada semangat hidup, bahkan putus asa. Untuk keluar dari ketakutan yang tidak logis, diperlukan berbagai langkah, seperti meningkatkan kesadaran terhadap hakikat kematian dan menanamkan kesadaran bahwa setiap orang akan mati, baik cepat ataupun lambat. Kematian merupakan persinggahan pertama manusia di alam akhirat. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam bukunya yang berjudul At-Tazkirah, mengatakan bahwa kematian ialah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantinya kondisi, dan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Maka, jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian, tentu orang-orang yang cerdas pastilah akan mempersiapkannya. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor.
Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati." Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Maka tidak mengherankan jika Rasulullah SAW berpesan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi agar kita banyak mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim agar selalu mengingat kematian, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Karena kematian tidak kenal sehat dan sakit, tua atau muda. Mungkin ada yang menganggap bukankah orang yang mengingat kematian maka dia akan merasa lesu, lemah, mudah menyerah dan putus asa? Memang ungkapan ini mungkin ada benarnya dari satu sisi. Namun bagi seorang mukmin yang meyakini adanya alam akhirat, adanya hari pembalasan, dan akan datangnya hari di mana nyawa akan berpisah dari badan, hal ini menjadikannya untuk memiliki semangat yang menggelora untuk mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Karena ia sadar, ia hidup bukan hanya untuk dunia. Ada kehidupan yang jauh lebih panjang dan lebih berharga. Seorang mukmin meyakini bahwa kematian pasti datang. Tidak ada yang bisa menundanya atau memajukannya walaupun sedetik. Tapi bagi orang yang tidak ingat kepada hari pembalasan, tidak memahami akan hakikat kematian, terkadang dihantui oleh berbagai rasa takut. Takut tidak makan, takut tidak punya pekerjaan, takut tidak bisa membesarkan anak-anak. Berbeda dengan seorang mukmin yang meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan itulah yang berlaku baginya, termasuk kematiannya. Maka hidupnya selalu pasrah kepada Allah. Ia selalu sabar dan tenang dalam menjalani kehidupannya. Dia yakin bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 51. Membuat kematian menjadi tidak menakutkan tentulah dengan meyakinkan diri bahwa kita telah mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan-persiapan inilah yang akan mencerahkan jiwa serta memberikan perasaan aman. Di antara hal-hal yang bisa kita kerjakan adalah mengingat dan menyadari bahwa kematian pasti akan kita hadapi, sedang kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa 20 tahun atau 10 tahun lagi, tahun depan, bulan depan, minggu depan, besok pagi, atau malah hari ini. Kewaspadaan bahwa inilah kesempatan terakhir yang ada akan membuat kita menjadi aktif berbuat amal soleh tanpa menunda-nunda lagi. Kalau Allah betul kematian kita masih lama datangnya, tentulah bukan hal yang salah jika kita mempersiapkan bekal lebih banyak dari sekarang. Membiasakan diri untuk melayat jenazah, ziarah kubur, melihat mayat ketika dikubur merupakan sebuah pengingat mati yang paling berkesan. Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu aku melarangmu untuk menziarahi kubur, namun sekarang ziarahilah kubur, karena hal tersebut dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan kepada akhirat." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mempersiapkan kematian juga bisa dengan bergaul bersama hamba-hamba Allah yang soleh, mengambil manfaat dari ilmu, amal, dan ketakwaan mereka. Kita bisa datang mengunjungi mereka, mendengarkan petuah dan nasihat mereka, menghadiri majelis-majelis keilmuan mereka, serta mendoakan mereka. Bisa juga dengan datang dan menghadiri orang-orang yang sedang sakaratul maut. Insya Allah akan memberikan dampak positif yang besar bagi jiwa kita.
juga dengan membersihkan hati dari semua kesibukan duniawi. Tidak bangga dengan kemewahan dan kemegahan dunia. Juga tidak terlalu besar hati dengan sesuatu yang didapatkan. Bersikap wajar saja, sehingga dunia tidak melekat di hati kita. Seperti dalam firman Allah. Kami beritahukan semua ini agar kalian tidak berputus asa karena gagal meraih sesuatu atau berbangga diri karena berhasil mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kalian. Al-Quran, Surah Al-Hadid, ayat 23. Mengambil pelajaran dari mereka yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Dari orang-orang sombong bagaimana kesudahannya dan apa hasil kesombongannya. Tiada yang diingat manusia, melainkan hanya kezoliman dan kesombongannya. Harta yang berlimpah, kekuasaan yang besar, tidak menyelamatkannya dari malaikat maut. Dan orang mengenangnya dengan kenangan yang buruk. Demikian juga dengan orang-orang soleh yang mendahului kita. Umur mereka produktif, meskipun tidak lama. Harta mereka kekal karena disedekahkan. Masyarakat mendapat manfaat dari sedekahnya. Dari sekolah yang ia bangun, dari masjid yang ia dirikan, orang-orang yang ia modali usaha, semua itu merupakan amal jariah yang akan memperpanjang kebaikan, meskipun pemiliknya telah tiada. Kita juga belajar dari para ulama yang mendahului kita. Ilmu mereka menyebar melintasi ruang dan waktu. Banyak orang mendapat petunjuk melalui perantara mereka. Banyak orang mendapat inspirasi dari akhlak dan keteladanan mereka. Penemuan mereka bermanfaat bagi orang banyak. Nama mereka abadi meski telah meninggalkan dunia berabad-abad yang lalu. Nama mereka harum di bumi dan disebut malaikat di langit. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka segala amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadits riwayat Bukhari. Sebagai manusia beriman, ada banyak hal yang bisa kita persiapkan sebagai bekal kematian. Dengan luasnya wilayah ibadah, setiap orang dapat memaksimalkan ibadah sesuai dengan potensi yang Allah anugerahkan kepadanya. Para pejabat, pembuat kebijakan negeri ini dapat memaksimalkan kedudukannya, membuat aturan yang diridhoi dan dicintai Allah, dan menjadi kebaikan yang menyebar di tengah masyarakat, sehingga kedudukannya itu menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi. Setiap kebaikan yang dicetuskannya akan menjadi tabungan pahala baginya, dan pahala tersebut dikalikan dengan jumlah masyarakat yang melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga dengan pejabat publik lainnya, berlaku hal yang sama. Seandainya ia wafat nanti, ini merupakan sebuah peninggalan yang berharga yang akan mengalirkan pahala kebaikan, meskipun jasadnya telah ditanam di dalam tanah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Khazanah, kematian merupakan sebuah kepastian. Jika kita pahami hakikatnya, maka kita tidak akan takut dan khawatir berlebihan. Tak ada yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Setiap yang bernyawa merasakannya. Hanya yang perlu kita lakukan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Semoga Allah berikan kita akhir yang baik. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.